Tapi kita lihat realitanya di kenyataan. Kenapa hukum itu tajam kepada kita, rakyat, tapi tumpul kepada penguasa? Saat kita mau apply kerja di Indonesia harus ngasih data pribadi. Saat kita mau ngapa-ngapain harus ngasih data pribadi. Bahkan aku pun yang nggak konsen, KTP ku udah kesebar di threads gitu kan. Jadi kenapa saat itu ke rakyat perlindungan ini tidak kuat, tapi begitu itu ke penguasa perlindungannya luar biasa kuat? Ini kita kritisi banget ya fenomena seperti ini. Nah, harusnya keadilan itu nggak tebang pilih dong. Ke semua orang ya harus sama. Hukum adalah sama. Semua manusia sama derajatnya di mata hukum. Like Father Like Son, Ahmad Hozinudin, ijazah Jokowi dan Gibran sama-sama bermasalah. Tadi ya, tentang perihal bahwa kepercayaan diri UGM sangat meyakinkan bahwa itu otentik, gitu. Bareskrim juga menyatakan otentik, asli, terus KPU juga menyatakan secara institusi. Jadi udah 3 institusi gitu ya, yang sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu asli, otentik, tidak fake. Maka kenapa kemudian tidak diselesaikan dengan tuntas 3 institusi ini bertemu dan Pak Joko Widodo, karena kan sudah 3 yang membackup ini. Pak Joko Widodo dipanggil aja dengan 3 institusi ini dan ditunjukkan versi analognya, gitu, selesai. Pak Jokowi sudah bisa ke pengadilan. Bentar dulu Pak, kalau mau pengadilan itu nanti, gitu. Ini cara seorang presiden menyelesaikan masalah secara murah, bermartabat dan punya sifat negarawan. Tadi kan 3 sudah dinyatakan, Bareskrim, KPU, dan UGM. Persoalan yang paling mendasar adalah Pak Jokowi, JKW, itu diperkirakan akan menghindari semua forum pembuktian ijazah. Kalau dia bilang nanti di pengadilan, bohong dia. Kenapa? Iya, karena sesungguhnya dia menghindari semua forum pengadilan untuk pembuktian ijazah. Salah satunya adalah dia menghadang agar tidak sampai kepada pembuktian. Maka hati-hati nanti, sama-sama kita kawal ya. Jangan sampai nanti kasus ini bukan lagi kasus pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi cuma sekedar kasus ecek-ecek, yaitu kasus penghasutan dan ujaran kebencian. Polemik ijazah kembali menyeret nama keluarga Presiden RI ke-7, Jokowi. Kali ini, giliran putranya yang kini menjabat wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, jadi perhatian publik. Pengacara Roy Suryo CS, Ahmad Hozinudin, blak-blakan menyebut masalah ijazah Gibran mirip dengan kasus ijazah Jokowi. Like Father Like Son, ungkapan dalam bahasa Inggris ini mirip dengan peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohon, atau dalam bahasa Jawa dikenal ungkapan kacang manut lanjaran, ujar Ahmad kepada Fajar Co ID, Kamis, 18 September 2025. Dikatakan Ahmad, ijazah Jokowi setidaknya pernah diperlihatkan kepada sejumlah wartawan di Solo. Sedangkan, dokumen milik Gibran hingga kini tidak kunjung ditunjukkan ke publik. Saya sampaikan kasus ijazah Gibran ini seperti Jokowi. Sama-sama bermasalah, tegasnya. Ahmad menuturkan, jika persoalan tersebut dikaitkan dengan gugatan Suban Palal yang saat ini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, perbedaan paling mendasar ada pada status keduanya. Jokowi kini sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, sementara Gibran masih aktif sebagai wakil presiden. Dampak hukum bagi Gibran tentunya bisa berkonsekuensi pemakzulan, manakala ijazah Gibran terbukti tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf RUU nomor Juli 2017 tentang pemilu. Jelasnya, dalam aturan itu disebutkan, calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Karena itu, lanjut Hozinudin, gugatan terhadap ijazah Gibran menjadi krusial. Ijazah Gibran digugat karena tidak memenuhi kualifikasi syarat ini. Perubahan data pendidikan terakhir Gibran di situs KPU membuat publik merasakan kejanggalan. Apalagi, peristiwa itu berdekatan dengan ramainya sorotan warga mengkritik keputusan KPU yang akan merahasiakan dokumen Capres-Cawapres. Meski akhirnya keputusan itu dibatalkan, publik telanjur kecewa dengan kejanggalan yang dilakukan KPU itu. Terkini, netizen pun berupaya mencari tahu dokumen para peserta Pilpres 2024, hingga kemudian menemukan kejanggalan terkait pendidikan terakhir Gibran di situs KPU. Hasil penelusuran Fajar Co ID pada Rabu sore, 17 September 2025, di situs KPU pada data pendidikan Gibran tertera tulisan pendidikan terakhir. Pada malam harinya, data tersebut tak bisa diakses, baik menggunakan ponsel ataupun komputer, desktop. Hanya tertera tulisan yang cukup panjang, salah satunya terkait hak cipta. Kemudian pada pagi hari, 18 September 2025, data tersebut masih sulit diakses. Barulah kemudian bisa diakses pada jelang siang sekitar pukul 10.20 WITA. Kini, data seluruh peserta Pilpres 2024 sudah bisa diakses dengan mudah. Sudah banyak pegiat media sosial kembali mengaksesnya. Salah satunya Dr. Tifa. Hanya saja,
Ahli epidemiologi itu kembali menemukan kejanggalan usai data pendidikan Gibran bisa diakses. Orchid Park Secondary School adalah sekolah lanjutan setelah sekolah dasar dengan masa studi 4 tahun. Tulis Dr. Tifa, dikutip Kamis, 18 September 2025. Artinya, lanjutnya, di Orchid Park menerima anak lulus SD kemudian SMP dan SMA-nya di situ. Lulus kemudian mereka melanjutkan ke college atau university. Bingung juga kalau betul Gibran sekolah di situ tahun 2002 hingga 2004, alias hanya 2 tahun.